You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang Apple Event September 2023. Ya, mungkin itu adalah lagu yang cocok banget untuk Apple Event tahun ini ya guys. Lagu yang dibawakan oleh Sia yang berjudul Titanium. Nah, kenapa cocok dengan event ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen iPhone Pro ya. Oke, sebelumnya saya akan memulai dulu dengan pembahasan yang diberikan oleh Apple di awal acara. Mereka memperkenalkan Apple Watch Series 9 dan juga Apple Watch Ultra yang kedua. Yang menurut saya tidak mendapatkan upgrade yang signifikan. Yang ya menurut saya ini hanyalah refresh tiap tahunnya aja ya guys. Meskipun mendapatkan upgrade yang cukup besar di chipsetnya, yaitu adalah S9 SiP yang katanya sih lebih cepat 60% daripada yang S8 chipsetnya itu ya. Tapi menurut saya untuk fitur-fitur lainnya itu nggak seberapa wow gitu ya. Bahkan mereka juga tidak menambahkan fitur kesehatan yang baru gitu menurut saya di Apple Watch Series 9 ini dan juga Apple Watch Ultra generasi kedua ini. Tapi mereka menambahkan sebuah fitur yang menurut saya lumayan oke ya untuk Apple Watch Series 9 dan Ultra yang kedua ini, yaitu adalah double tap. Iya, jadi kalau pakai jam seperti ini, kalian nggak usah swipe atau scroll atau tekan-tekan layarnya lagi, karena kalian tinggal pakai double tap seperti ini, nanti layarnya ini akan bergerak sendiri atau bisa mengontrol dengan menggunakan double tap ini ya guys. Jadi kalau kalian misalnya double tap ini bisa berarti oke untuk menjawab telepon, untuk misalnya ambil foto di iPhone, atau misalnya untuk scroll ke bawah. Semuanya itu bisa dilakukan dengan cara double tap seperti ini. Jadi gesture terbaru di Apple Watch Series 9 dan Apple Watch Ultra 2 ini yang menurut saya adalah hal yang sangat menarik di segmen Apple Watch. Nah, lanjut ke segmen selanjutnya, mereka membahas tentang iPhone 15 ya. Jadi mereka membahas iPhone 15 dan juga 15 Plus yang tentu saja mendapatkan upgrade chipsetnya ke A16 Bionic. Ya, ini adalah chipset dari iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max yang tahun lalu sudah rilis ya guys. Jadi ya, kasarannya ini kayak dapat hijrahan dari yang smartphone iPhone yang versi Pro yang tahun lalu gitu ya. Tapi di sini mereka juga menambahkan kamera 48 megapiksel itu di iPhone 15 dan juga 15 Plus, dimana ini adalah sesuatu yang bagus. Dan juga kalau kita lihat iPhone 15 yang biasa ini juga mendapatkan tambahan software yang berhubungan dengan kamera, yaitu adalah Next Generation Portrait Mode, dimana sekarang untuk ambil foto itu kalian nggak perlu bingung untuk ganti mode ke mode portrait dulu ya kalau misalnya pingin ada bokeh di backgroundnya. Jadi kalian bisa ambil foto aja seperti biasa, dan nantinya kalau kita ingin ganti bokehnya yang ada di belakang atau di depan, itu langsung bisa melalui edit foto tersebut. Dimana hal ini tuh menurut saya belum pernah terjadi di smartphone manapun ya. Kalau ada smartphone yang bisa melakukan itu biasanya depth-nya itu nggak diambil guys, jadi cuman ada kira-kira aja gitu ya. Jadi post processing-nya itu melalui chipsetnya, tapi untuk depth-nya itu nggak diambil. Tapi yang Apple ini mereka mengambil depth-nya dan memiliki semua informasi dalam foto tersebut, sehingga kalian bisa mengganti fokusnya dan mengubah untuk bokehnya itu. Dimana hal ini menurut saya keren banget. Nah, akhirnya sekarang juga Apple ini mengganti lightning port-nya ya. Jadi
udah bye-bye Lightning port dan udah menjadi USB-C port. Tapi sayangnya yang di iPhone 15 dan 15 Plus ini itu tetap USB 2 speednya ya, hanya 480 MB per second. Nah, lalu untuk kecerahan layar yang di iPhone 15 ini akhirnya bisa mencapai 2000 nits. Sama seperti yang versi Pro-nya. Oh ya, yang untuk iPhone 15 series sendiri sekarang sudah menggunakan Dynamic Island ya semuanya. Jadi udah bagus banget, seperti yang iPhone versi Pro-nya. Untuk yang lain-lain menurut saya nggak sampai terlalu wah-wah banget ya untuk fiturnya. Nah, tapi lumayan lah untuk upgrade di iPhone 15 ini, terutama dari megapiksel kameranya yang udah 48 megapiksel tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, yaitu adalah iPhone 15 Pro Series. Ya, ini 15 Pro dan tetap 15 Pro Max ternyata. Nggak ada versi Ultra masih ada. Nah, untuk iPhone 15 Pro Series ini lumayan mendapatkan banyak sekali upgrade. Dan upgrade tersebut yang pertama adalah dari layarnya sendiri. Layarnya sendiri ini ternyata memiliki bezel yang tipis banget ya guys. Lebih tipis dari yang versi sebelumnya. Dan juga untuk Lightning portnya udah diganti USB-C port. Yang ini udah kecepatan USB 3. Yaitu mencapai 10 gigabit per second. Nah, lalu untuk sisi samping itu yang dulunya ada switch untuk mute-nya itu sekarang diganti dengan action button sesuai dengan rumor ya. Dan action button ini bisa macam-macam banget. Bahkan bisa sampai shortcuts. Jadi keren banget lah. Action button ini juga memiliki haptic touch, dimana kalau kita menyentuhnya itu ada getaran yang dari haptiknya itu. Jadi ya untuk tahu atau enggak udah kesentuh itu kita bisa merasakan dari getaran tersebut guys. Nah, lalu dari segi prosesornya sendiri ini juga mengalami upgrade yang begitu wah ya. Sekarang prosesornya ini udah 3 nanometer. Yang pertama di dalam tahun ini guys. Jadi Android manapun tuh nggak ada yang memiliki prosesor 3 nanometer besarannya. Paling kecil 4 nanometer. Tapi Apple ini udah dapat memproduksi yang 3 nanometer ini mulai dari iPhone 15 Pro series ini guys, yang dinamakan Apple A17 Pro. Ya, sekarang nama Bionic itu udah nggak ada lagi, udah ditinggalkan oleh Apple ya, dan udah diganti namanya dengan Pro. Nah, mungkin jadi kedepannya ini udah namanya bakalan A18 Pro, bukan Bionic lagi. Nah, di sini akan mendapatkan CPU upgrade sebesar 10%, lalu juga untuk GPU-nya ini mendapatkan upgrade sebesar 20% dan juga bisa ray tracing. Ray tracing-nya ini melalui hardware-nya ya. Lalu juga untuk NPU-nya sendiri atau Neural Processing Unit-nya sendiri ini lebih cepat 2 kali lipat daripada yang sebelumnya. Dimana NPU ini sangat berpengaruh banget untuk gaming dan juga foto atau kualitas kameranya untuk video guys. Jadi ini benar-benar ya mengalami peningkatan yang lumayan cukup pesat ya di sininya. Nah, untuk efisiensinya sendiri, Apple tuh ngomong katanya baterainya itu sama sih dengan tahun lalu. Tapi banyak orang yang ngomong kalau udah 3 nanometer, harusnya ini lebih efisien lagi dan bisa lebih tahan lama daripada tahun sebelumnya. Ya, kita lihat aja lah. Tunggu seminggu lagi sampai reviewnya ini yang keluar ya. Bisa tahu kualitas foto, kualitas video, dan juga ketahanan baterai dan lain-lainnya. Nah, dari segi gamingnya sendiri nih, Apple nih benar-benar menampilkan banyak game terbaru, terutama yang AAA. Dan ini benar-benar gila banget. Karena ternyata Resident Evil 4 Remake, Resident Evil yang Village, dan juga Death Stranding tuh bakalan masuk ke iPhone 15 Pro series ini ya guys. Jadi kalian bisa mainkan game-game tersebut melalui iPhone kalian. Dan juga katanya Assassin's Creed yang versi konsol tuh juga akan masuk akhirnya ke iPhone devices ini ya guys. Ini karena berkat A17 Pro chipsetnya ini ya.
Jadi benar-benar wow banget menurut saya. Nah, di sini bahkan Genshin Impact dan Honkai Star Rail itu juga nongol ya guys. Jadi mereka nggak ingin ketinggalan di acaranya iPhone ini. Nah, lalu kita lihat ke upgrade yang paling besar, yaitu adalah kameranya itu sendiri guys. Jadi di kameranya itu sendiri, ini sekarang mendapatkan 5 kali zoom yang akhirnya udah ditunggu-tunggu oleh para fans dari iPhone ya. Meskipun begitu menurut saya ini masih ketinggalan daripada Android guys. Tapi untuk apakah lebih bagus hasilnya dan lain-lain, kita harus nunggu reviewnya dulu. Lalu juga katanya sih kameranya ini bakal lebih bagus. Tentu saja ada next generation portrait mode dan lain-lain ya. Ini juga harus menunggu hasil reviewnya. Nah, kalian pasti masih ingat kenapa saya nyanyi lagunya Sia yang judulnya Titanium itu. Ya, di iPhone 15 Pro Series ini ternyata sekarang mereka udah menggunakan bahan titanium, bukan aluminium lagi ya guys. Dan ini tentu saja berarti lebih kuat bahannya, dan juga katanya sih untuk proses produksinya itu butuh 14 jam. Dimana saya nggak tahu ya kalau misalnya 15 Pro Series ini bakal laku, itu mungkin bakalan delay gitu loh untuk produksinya ini, dan nanti bakalan langka gitu ya untuk 15 Pro Series ini. Ya moga-moga sih nggak gitu ya. Nah, katanya sih titanium ini lebih kuat, lebih bagus, dan juga untuk proses produksinya sendiri itu ternyata lebih mahal. Nah, kita akan nunggu saja kira-kira apakah titanium ini juga bagus untuk heat managementnya. Apakah panas yang dihasilkan oleh iPhone ini semakin panas ataukah lebih bagus semakin dingin? Kita akan tunggu di reviewnya guys. Nah, yang terakhir tentu saja iPhone 15 Pro Series ini memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh yang 15 biasa, yaitu adalah dapat merekam special video. Nah, special video ini akhirnya kita bisa merekamnya melalui 15 Pro Series ini, yang nantinya katanya juga bisa ditampilkan di Apple Vision Pro headsetnya. Yang ini merekamnya katanya 3D video. Nah, saya nggak tahu ya apakah bisa dibuka selain di Vision Pro, tapi saya ngarep gitu kalau udah 3D video ya at least bisa dibuka mungkin di MacBook atau iMac atau gimana gitulah. Pokoknya ada aplikasi yang bisa menampilkannya juga melalui MacBook atau iMac atau ya Mac mereka lah. Nah, mungkin itu aja ya yang penting-penting dari Apple iPhone event September 2023 ini. Ya banyak yang kecewa dengan upgrade dari iPhone ini, tapi juga ada banyak yang puas banget ya dengan upgrade dari iPhone ini. Tentunya kalau kalian ini punya iPhone 13 Pro yang ke atas, mungkin iPhone 15 Pro Series ini nggak akan menarik buat kalian. Tapi buat kalian yang punyanya itu iPhone 12 Pro ke bawah, itu akan sangat menarik banget sih ini. Nah, mungkin itu aja sih ya yang ingin saya sampaikan pada kalian di hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau ngobrol-ngobrol tentang Apple iPhone event September 2023 ini guys. See you guys di video selanjutnya. Wah, penasaran sih yang di iPhone 15 Pro Series nih kira-kira fotonya bagus atau enggak. Katanya juga coating dari lensanya itu diganti sih supaya lens flare-nya itu katanya lebih mendingan gitu daripada sebelumnya. Ya itu juga penasaran sih. Zoom-nya juga penasaran, bagus atau enggak ya?